Di sini aku prioritasnya sebagai seorang mahasiswa psikologi semester 4 ya, yang dimana tuh lagi dibantai sama tugas-tugas tentunya ya. Tugas kan nggak cuma presentasi, karena itu juga ada jurnal-jurnal yang dimana kita tuh kadang harus mantengi laptop buat khataman jurnal lah istilahnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psycho-fans, kembali lagi di Psychocast. Selamat datang di podcast perdana dari Psychocast Kabinet Jejak Meraki ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Jauza Nabila Azhar, biasa dipanggil Ocha. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama narasumber yang nggak kalah hebat nih. Silahkan Kak, memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Nomi Diamanda, biasa dipanggil Nomi. Aku adalah mahasiswa psikologi semester 4. Salam kenal ya Kak Nomi. Ya. Nah, jadi pada Psychocast kali ini kita itu akan membahas mengenai bagaimana sih cara mahasiswa psikologi dalam mengatasi overwhelm ketika memiliki banyak tugas ataupun aktivitas. Yuk kita cari tahu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, tentunya kita harus tahu dulu dong, apa sih overwhelm itu? Nah, menurut Kak Nomi sendiri nih, overwhelm itu apa sih? Oke, jadi menurutku overwhelm itu adalah ketika kita berada di suatu keadaan yang kayak rasanya tuh capek banget gitu loh, kayak lelah, kayak gitu. Jadi kita kayak merasa nggak ada energi buat ngelakuin suatu aktivitas. Yang dimana itu nggak cuma mental, bisa aja kayak fisiknya, kayak gitu. Oke, penjelasan dari Kak Nomi itu cukup baik ya. Mungkin aku akan nambahin sedikit nih. Nah, menurut situs Good Therapy, overwhelm dalam psikologi adalah kondisi di mana seseorang itu merasa kewalahan akibat banyaknya beban dari banyak hal, entah itu aktivitas ataupun tugas. Nah, ada juga faktor psikologisnya nih. Contohnya seperti stres, trauma, kekhawatiran yang berlebihan, dan yang lainnya. Oke, kita langsung lanjut nih ke pembahasan kita kali ini. Dari Kanami sendiri nih, ada pengalaman gak sih tentang overwhelm itu? Dan boleh diceritain dong ke Psychofans. Oke, tentunya ada dong, karena kan di sini aku prioritasnya sebagai seorang mahasiswa psikologi semester 4 ya, yang dimana tuh lagi dibantai sama tugas-tugas tentunya ya. Tugas kan nggak cuma presentasi, karena itu juga ada jurnal-jurnal yang dimana kita tuh kadang harus mantengi laptop buat khataman jurnal lah istilahnya kayak gitu. Terus juga kebetulan aku juga tergabung di sebuah organisasi BEM di Fakultas Psikologi dan Kesehatan sebagai anggota dari Kementerian Luar Negeri gitu. Terus nggak cuma itu aja, kebetulan aku juga freelance, ada 2 freelanceku, yaitu sebagai guru les dan sebagai event organizer atau wedding organizer gitu. Oke, cukup sibuk banget ya Kak Nomi ini. Terus gimana sih cara Kak Nomi untuk mengatur waktunya? Oke, kalau untuk mengatur waktu, kebetulan tuh aku juga seorang mahasiswa yang laju ya, jadi setidaknya aku harus spend waktu 15 menit buat melakukan kegiatan kayak gitu. Terus kalau semisal kayak kebetulan di FPK itu jadwal semester 4 tuh dimulainya tuh rata-rata siang. Jadi aku masih punya waktu istirahat untuk kayak mengerjakan tugas dan belajar tuh di paginya kayak gitu. Terus kalau untuk freelance itu, untuk yang event organizer, aku mengambil di hari libur. Kayak misalnya di tanggal merah atau mungkin di Sabtu Minggu kayak gitu. Tuh. Terus kalau untuk nyales, aku ambil di setiap Sabtu Minggu itu hanya 2 kali aja. Karena kan aku tetap menaruh prioritas pendidikan itu di nomor 1 ya, kayak gitu. Iya, bener banget sih, prioritas pendidikan gitu. Oke, terus gimana sih cara Kak Nomi ini mengatasi overwhelm itu? Pasti kan dari banyaknya kegiatan itu pasti bikin Kak Nomi pusing atau kewalahan dan lain sebagainya, itu gimana sih cara mengatasinya? Oke, jujur iya banget, karena untuk mencapai suatu hal tuh kita ternyata harus mengorbankan banyak hal. Salah satunya adalah jam tidur. Kalau semisal kayak orang-orang yang teman-teman yang lain kayak jam segini masih main, atau mungkin kayak teman-teman yang lain kayak masih nongki kayak gitu kan, kayak kita harus benar-benar mengendalikan
mengendalikan diri kita untuk kayak bener-bener memilih kegiatan yang tepat kayak gitu. Kalau semisal lagi ngerasa capek banget, kayak misalnya tuh aku habis event gitu kan. Event kan aku biasa berangkat jam 4 pagi, guys. Itu tuh Wow, jam 4 pagi ya, ya. jam 4 pagi tuh ibaratnya kayak orang-orang masih pada tidur kayak gitu kan. Itu kayak mungkin sampai selesai atau sampai rumah tuh ya mungkin bisa sampai sore ya, kayak gitu sampai sore. Itu biasanya aku coping stresnya adalah mencoba untuk rebahan. Kayak rebahan tuh bener-bener kayak yang nggak mau diganggu, bener-bener kayak yang penting fisiknya itu netral dulu lah kayak gitu. Karena kan Oke. ketika kita kerja atau mungkin kuliah kan laju kan juga nguras energi ya guys, karena kan kalian tahu sendiri jalan kalian kayak gimana dan mungkin kayak polusinya tuh ngebuat kayak astagfirullahaladzim banget gitu loh kayak gitu. Nah jadi kayak asal aku tuh lebih ke menenangkan diri dulu, rebahan dulu. Setelah itu baru kalau saya merasa udah enakan, aku langsung melihat to do listku apa aja sih yang belum aku kerjain kayak gitu. Karena kalau semisal kayak aku tuh tipe orang yang kalau semisal ketemu sama orang itu jadi coping stressku gitu loh. Jadi kalau Oke. kayak ibaratnya tuh kalau kayak di tempat ini ya ketemu Ocha, terus nanti di tempat sana ketemu siapa, itu nggak bakal pulang-pulang. Jadi Oke. coping stressku salah satunya adalah ketemu orang gitu. Cuman kadang ketemu orang itu kan juga malah bisa jadi nambah beban ya, karena kita harus kayak menuhin ekspektasi orang dan lain-lain kayak gitu. Kalau semisal memang lagi ngerasa kayak nggak bisa handle sesuatu itu, maksudnya kayak nggak bisa ngendel tugas itu banget, aku lebih memilih untuk bilang ke orang yang aku percaya untuk kayak bukan menggantikan sih, kayak minta tolong buat aku dikasih waktu dulu, buat istirahat dulu lah kayak gitu kasarannya. Oke, berarti itu cukup baik ya untuk mengatasi overwhelm tersebut, kayak membuat to-do list, terus rebahan kalau emang lagi capek, terus bilang langsung ke orangnya, gitu. Baik banget ya, maksudnya kayak, apa ya, udah sibuk banget, terus tapi tetap nggak lupa sama pendidikan gitu loh. Iya kan? Iya, karena emang gimana pun juga kan tujuan kita masuk Universitas Islam Negeri Palembang ini kan adalah untuk apa? Untuk sebuah belajar kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau misal kayak ditanya pernah capek gak sih? Kayak maksudnya bener-bener kayak yang ngerasa kayak sebenarnya tuh aku ngapain sih too much gak sih ngerjain semua ini kayak gitu. Jawabannya iya banget guys, karena ketika kita kerja sama orang itu kita harus bener-bener kayak harus mengesampingkan semuanya. Maksudnya kayak kita nggak bisa yang kayak walaupun kita capek sama jurnal-jurnal kuliah psikologi atau mungkin Iya. kita capek sama kerjaan yang satunya, kita harus tetap yang namanya itu profesional gitu. Jadi kalau misal kalian ngelihat kayak enak ya jadi kamu kayak gitu tuh mungkin ya kok kita ini lagi menikmati proses yang dimana orang-orang tuh bilang enak yang jadi kamu gitu. Bahkan aku sampai ada di titik merasa kayak sebenarnya tuh gue tuh cari apa sih kayak gitu loh. Kayak gitu. Oke, sebelum kita akhiri Psychocast episode kali ini, mungkin ada tambahan quotes dari Kak Nomi atau pesan-pesan gitu untuk Psychofans yang lagi nonton? Oke, ada dong. Jadi pesannya adalah ambil risiko itu atau kalian gak bakal kemana-mana. Jadi maksudnya adalah ketika kita milih suatu aktivitas itu pasti ada banget resikonya kayak gitu. Bahkan ketika kita milih untuk duduk di sini itu pasti ada alasannya gitu. Untuk kalian yang lagi mencoba untuk belajar banyak hal, tetap semangat, tetap diniatkan tujuannya. Kalau misalnya kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja atau merasa kayak capek banget itu nggak apa-apa banget. Kalian butuh istirahat, istirahat aja. Jangan pernah takut ketinggalan karena saat orang tuh beda-beda. Bahkan ada orang tuh yang mulai itu dari titik minus bukan nol lagi kayak gitu. Jadi kalau misal aku boleh pesen kayak yuk kita sama-sama buat terus belajar karena kita nggak pernah tahu di luar sana kita bakal ketemu orang sehebat apa gitu. Oke, bagus banget ya pesan-pesan dan quotes dari Kak Nomi. Itu quotes of the day itu. Oke, jadi sekian Psychocast episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Kak Nomi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Juga terima kasih kepada editor kita. Juga terima kasih ke Psychofans yang sudah mau menonton sampai habis.
See you on the next episode of Psychocast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.